Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 5G untuk anak kelas 5 dengan tema yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 5G-nya, yaitu di halaman 15. Di halaman 15 ini ada muatan bahasa Indonesia, latihan kerjakan soal-soal berikut, bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Teks yang berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia. A. Tentukan kalimat utama dan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Baiklah adik-adik, paragraf 1, kalimat utamanya adalah pelopor bangsa Spanyol untuk mencari rute perjalanan ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Itu tadi adalah kalimat utama, sedangkan gagasan pokok atau GP-nya adalah Christopher Columbus, pelopor rute perjalanan ke Indonesia. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian untuk paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah pelaut lain Ferdinand Magellan dipilih Raja Charles I dari Spanyol untuk mencari jalur menuju Kepulauan Maluku yang dikenal dengan nama Kepulauan Rempah-Rempah. Dan gagasan pokoknya adalah pencarian jalur menuju Kepulauan Maluku oleh Ferdinand. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Dan paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah ekspedisi yang dimulai Magellan akhirnya tiba di Kepulauan Maluku pada bulan November 1521. Dan untuk gagasan pokoknya adalah Magellan tiba di Kepulauan Maluku. Lanjut di baliknya halaman 16 yang B. Berdasarkan teks tersebut lengkapilah kolom-kolom berikut sesuai dengan menjawab pertanyaannya. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pertanyaannya, 1. Siapa pelopor bangsa Spanyol untuk mencari rute langsung ke Indonesia? Jawabannya adalah Christopher Columbus. 2. Di mana pulau San Salvador yang ditemukan oleh Columbus? Jawabnya adalah Kepulauan Bahama. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang Ferdinand Magellan? Jawabannya adalah pelaut yang dipilih Raja Charles I dari Spanyol untuk ke Maluku. Nomor 4, kapan bangsa Spanyol tiba di Filipina dan Pulau Maluku? Jawabannya adalah tahun 1521. Nomor 5, mengapa bangsa Portugis dan Spanyol berselisih? Jawabannya adalah kedua negara mengklaim Kepulauan Maluku sebagai milik mereka. Itu milik Indonesia harusnya ya. 6. Apa hasil perjanjian Zaragoza? Jawabannya adalah Kepulauan Maluku dikuasai oleh Portugis dan Filipina dikuasai oleh Spanyol. Bagi-bagi mereka adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 2. Bacalah kedua teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Teks A judulnya adalah Kedatangan Bangsa Inggris ke Indonesia, dan teks B judulnya adalah Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia. Pertanyaan yang A. Tulislah informasi penting yang terdapat pada teks A dan teks B. Silakan ditulis di sini ya adik-adik. IP, informasi penting pada teks A adalah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Mohon maaf ya adik-adik jika ada salah pengucapan nama orang ini. Kemudian itu tadi informasi penting yang pertama. Informasi penting yang kedua pada teks A adalah Francis Drake berlayar ke Indonesia pada 1577 dan singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Itulah adalah contoh dua informasi penting pada teks A. Sementara itu, informasi penting pada teks B adalah pertama, ekspedisi Belanda pertama ke Indonesia pada 1585 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan informasi penting yang kedua adalah ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van
naik pada 1598 dan mencapai Kepulauan Maluku. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Sudah adik-adik? Ini lanjutannya di sini. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 18 yang B. Berdasarkan teks tersebut, buatlah perbandingan masa kedatangan bangsa Inggris dan Belanda di Indonesia dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia. Siapakah tokoh yang merintis perjalanan ke Indonesia? Jawabannya, kalau Inggris adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish, belakangnya H. Kalau Belanda yang merintis adalah Cornelis de Houtman. Di wilayah manakah pertama kali negara-negara berikut berlabuh di Indonesia? Kalau Inggris di Maluku, kalau Belanda di Banten. Kapankah waktu mulai pemerintah di Indonesia? Inggris 1601, kalau Belanda 1602. Apa nama organisasi perdagangan yang didirikan di Indonesia? Kalau Inggris EIC, kalau Belanda VOC. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua organisasi perdagangan tersebut? Sama-sama persekutuan dagang untuk memonopoli rempah-rempah. Perbedaannya, kalau EIC Persekutuan Dagang Inggris, kalau VOC Persekutuan Dagang Belanda. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 3, bacalah teks berikut dengan suara nyaring dengan bergantian dengan temanmu. Silakan dibaca ya adik-adik ya. Pertanyaan yang A, menurutmu apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Jawabnya adalah Kekuasaan VOC di Nusantara. B, carilah makna pada kosakata berikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah itu tulislah pada tabel berikut. Gubernur, Jenderal, Jabatan, Jayakarta, Perniagaan. Jawabannya ini adik-adik, gubernur itu artinya kepala pemerintahan tingkat provinsi. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau jenderal itu artinya kelompok pangkat perwira tertinggi, perwira tinggi dalam angkatan darat atau kepolisian. Nomor 3, arti kata jabatan adalah pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi. Nomor 4, Jayakarta artinya adalah nama lama kota Jakarta. Nomor 5, perniagaan artinya adalah perdagangan. Yang C, tulislah informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut dalam bentuk bagan, tulislah pada kolom berikut. Kalau saya model peta pikirannya ke bawah ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak mau ke bawah silakan ke kanan. Kota yang pertama tahun 1605, VOC berhasil merebut Ambon dan Tidore dari Portugis. Tahun 1609, VOC berhasil menguasai Banda. Tahun 1610, VOC membentuk jabatan Gubernur Jenderal. Tahun 1610 juga Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Booth. Tahun 1619, Jayakarta ditetapkan sebagai markas besar dan pusat perniagaan VOC. Tahun 1667, Makassar dikuasai VOC. Tahun 1682, Banten dikuasai VOC. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjut nomor 4, bacalah teks berikut dengan cermat dengan judul Sistem Kerja Paksa Rodi Pemerintahan Kolonial Belanda. Pertanyaannya ada di belakangnya ya adik-adik ya. Tulislah informasi penting dalam teks tersebut ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk memudahkan adik-adik mencatatnya, ini yang kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam. Kita ke kotak yang pertama dulu ya adik-adik ya, dengan pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang kerja paksa. Jawabannya adalah kerja secara paksa yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kerja paksa dilaksanakan? Jawabannya adalah dengan membuat jalan raya sepanjang 1000 km. Pertanyaan nomor 3, di mana kerja paksa dilaksanakan? Jawabnya adalah dari Anyer sampai Panarukan. Nomor 4,
Kapan diberlakukannya sistem kerja paksa? Jawabnya adalah saat Daendels menjadi gubernur di Indonesia. Nomor 5. Apakah kerja paksa merugikan rakyat Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, karena rakyat banyak yang meninggal karena kelaparan dan disiksa. Nomor 6. Siapa yang menerapkan kerja paksa? Jawabnya adalah Herman William Daendels. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Sebuah teks yang berjudul Perlawanan Rakyat Maluku Terhadap Penjajah Belanda. A. Tulislah makna kosakata yang ada pada tabel berikut. Penjajah, blokade, monopoli. Penjajah menurut KBBI artinya adalah bangsa yang menjajah. Blokade menurut KBBI artinya adalah pengepungan suatu daerah. Monopoli menurut KBBI adalah situasi perdagangan yang dikuasai oleh suatu kelompok. Lanjut ke B. Tulislah informasi penting yang terdapat pada teks dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah Thomas Matulesi atau Patimura? Jawabnya adalah pemimpin pertempuran dari Maluku. Nomor 2. Di mana Patimura pertama kali melawan penjajah Belanda? Jawabnya adalah di Pulau Saparua. Nomor 3. Apa yang menyebabkan Patimura bersama rakyat Maluku kalah dalam pertempuran? Jawabnya adalah karena Belanda melakukan blokade. Nomor 4. Siapakah penerus perjuangan Patimura? Jawabnya adalah Christina Marta Tiahahu. Nomor 5. Apa langkah yang dilakukan Belanda setelah pertempuran? Jawabnya adalah menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan teks berikut dengan cermat. Judulnya adalah Perlawanan Rakyat Jawa Terhadap Penjajah Belanda. Buatlah ringkasan berdasarkan teks di atas pada kolom berikut. Ringkasannya ini adik-adik. Perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajah Belanda dimulai pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan strategi benteng Stelsel. Pangeran Diponegoro kalah ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 5G, tema peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.